Jaga malam. Menunda sesuatu sepertinya layak untuk disematkan sebagai nama tengahku. Karena hampir setiap hal yang aku kerjakan, kuawali dengan menundanya. Bahkan sering beradu urutan dengan doa. Apapun kegiatannya. Mulai dari yang paling serius seperti ibadah dan berangkat kerja, sampai hal sepele seperti yang sedang kulakukan saat ini, yaitu mengecas ponsel. Dua peringatan lowbat pun tidak mampu menggoyahkan hasratku untuk menunda. Hingga akhirnya berakhir dengan ponselku mati karena kehabisan baterai. Seperti yang sudah-sudah. Setiap sudut kamar kos sudah aku cek dengan seksama. Tapi charger yang kucari tidak berhasil aku temukan. Membuat kepala ini kembali menarik mundur ingatan secara runut. Hingga pada akhirnya, baru kusadari kalau ternyata benda itu tertinggal di ruang staf rumah sakit tempatku bekerja. Lagi-lagi kebiasaan menunda sesuatu yang menjadi sebab. Padahal, kemarin temanku sesama perawat sudah beberapa kali mengingatkan untuk segera memasukkannya ke dalam tas. Namun setidaknya, dengan begitu aku jadi tidak punya alasan atau kegiatan untuk menunda tidur siangku. Yang harus kulakukan agar nanti tidak mengantuk saat sedang jaga malam. Mungkin itu terdengar seperti mencari pembenaran atas kelalaianku. Padahal, itu adalah keahlianku selain menunda sesuatu. Yakni menemukan sisi baik dari setiap hal buruk yang terjadi. Aku tiba di rumah sakit 5 menit sebelum jam masuk. Membuatku langsung buru-buru mengecas handphoneku dan meninggalkannya di ruang staf. Aku memilih tidak membawanya karena di ruang mawar, pos tempatku berjaga, slot stop kontak sangat terbatas. Lagi pula jaraknya cukup dekat, jadi aku bisa kapanpun mengambilnya tanpa harus menunggu jam istirahat. Hari ini pasien rawat inap di ruang ini terbilang sedikit. Menurut daftar yang kubaca, hanya ada 3 ranjang yang terisi. Dan ketiganya tidak ada yang mengidap penyakit serius. Karena itulah, telah memastikan semua infus mereka dalam kondisi aman dan tidak ada keluhan, aku berencana kembali ke ruang staf untuk mengambil ponsel. Sekalian mencari Ruben yang seharusnya menjadi rekan jaga malamku hari ini. Karena sejak kedatanganku di bangsal ini, belum kujumpai batang hidungnya. Berbeda denganku, Ruben adalah orang yang sangat disiplin. Jadi tidak mungkin dia telat. Aku sangat mengenalnya karena kami sama-sama perantau yang tidak memiliki satupun kerabat di kota ini. Sering mengisi kesepian bersama, membuat kami lebih mengenal satu sama lain. Jadi aku sangat yakin tentang tabiatnya. Merasa keadaan sudah kondusif, aku bergegas keluar ruangan untuk segera menunaikan yang tadi kurencanakan. Kulihat suasana di lorong depan ruang mawar begitu sepi dan sunyi. Mungkin karena letaknya di bagian belakang rumah sakit, yang akhirnya membuat lorong ini jarang dilewati. Terlebih sekarang sudah hampir tengah malam. Ketika aku sedang berjalan ke arah barat menuju ruang staf, tiba-tiba ada seorang nenek yang datang dari arah berlawanan. Beliau berjalan sedikit membungkuk dengan tangan ke belakang. Wajahnya terlihat pucat dengan banyak kerutan. Dari jumlahnya, bisa kupastikan kalau usianya sudah lebih dari setengah abad. Saat nenek itu sudah berada di hadapanku, beliau langsung bertanya, "Permisi Pak, kamar mayat di sebelah mana ya?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Pertanyaan itu tidak bisa langsung aku jawab. Karena jujur, sejak pertama kali aku melihat beliau, ada perasaan tidak enak yang muncul dari dalam diriku. Yang kini makin tebal setelah mendengar kalimat tersebut. Membuatku terpaku untuk beberapa saat. "Oh,
Kamar mayat ada di sebelah sana, Nek. Tinggal lurus saja. Ruangannya ada di ujung lorong ini. Jawabku seusai menenangkan diri, sambil mengarahkan ibu jari ke arah timur. Aduh, kalau begitu saya putar balik saja. Soalnya saya takut kalau lewat kamar mayat. Terima kasih ya Pak, sudah dikasih tahu. Mari Pak. Kata nenek itu, yang langsung kembali ke arah barat meninggalkanku. Aku hanya bisa diam melihat nenek itu berjalan menjauh. Hingga akhirnya tidak terlihat lagi karena beliau berbelok ke arah lorong yang lain. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang normal dan wajar. Tapi entah mengapa, suasana yang sepi ditambah dengan kemunculan sosok nenek tadi di jam yang tidak biasa, berhasil membuatnya menjadi sesuatu yang cukup mendebarkan jantungku. Tidak berselang lama, dari lorong yang sama terlihat Ruben datang menuju ke arahku. Saat kami sudah berdekatan, dengan tergesa-gesa dia berkata, "Maaf ya Hen, aku telat. Kamu jadi harus ngurus ruang mawar sendirian. Aku tadi diminta buat bantu teman yang jaga di pos IGD. Soalnya mereka sedang kewalahan." katanya, yang langsung aku maafkan karena sebenarnya sejak awal hal itu tidak menjadi masalah buatku. "Ngomong-ngomong, kamu kenapa berdiri di sini, Hen?" Tanya Ruben. Awalnya aku mau ke ruang staff sekalian nyari kamu, Ben. Cuman tadi tiba-tiba ada nenek-nenek yang kebetulan lewat. Terus nanya, kamar mayat di mana? Tapi pas sudah aku kasih tahu, beliau malah putar balik. Terus belok ke lorong yang tadi kamu lewatin. Jelasku. Harusnya kamu ketemu sih, Ben. Soalnya, sehabis nenek itu belok, beberapa detik kemudian kamu muncul, Ben. Lanjutku. Dan langsung direspon Ruben dengan menaikkan satu alisnya. "Hah? Nenek-nenek? Kamu gak lagi nyoba buat nakut-nakutin aku kan, Hen? Mana ada nenek-nenek yang berkeliaran jam segini?" Sahut Ruben, yang langsung disambung sebelum aku sempat meresponnya. "Oh, pasti kamu mau ngeprank soalnya kecewa gara-gara aku telat ya? Ya udah, kamu boleh istirahat lebih awal deh sebagai permintaan maafku. Biar aku yang jaga ruang mawar sendirian. Udah ah, jangan nakut-nakutin lagi ya. Serem tahu." Rasa takut yang sebelumnya sudah kian memudar, mendadak menebal kembali setelah mendengar pengakuan Ruben. Membangunkan bulu kuduk dan melemaskan tubuh. Hingga membuatku lebih memilih mengamini yang dia sangkakan, alih-alih mencoba meluruskan kesalahpahamannya. Melihatku tidak terlihat ingin melanjutkan percakapan, Ruben kembali berbicara sebelum akhirnya kami melanjutkan kegiatan masing-masing. "Aduh Hen, maaf banget mau ngerepotin kamu lagi nih." Ucap Ruben. Ngerepotin apa emang, Ben? Balasku. "Jadi gini Hen, tadi aku dititipin Pak Benny untuk gantiin beliau jaga kamar mayat sebentar. Soalnya mendadak anaknya demam tinggi. Karena rumahnya dekat, jadi beliau izin pulang buat ngecek langsung. Iya, terus? Nah, sekarang perut aku lagi mulus banget nih. Padahal sebentar lagi ada jenazah korban kecelakaan lalu lintas tadi sore yang mau dijemput sama walinya. Jadi aku mau minta tolong kamu buat gantiin aku nyiapin mayatnya, Hen. Gak apa-apa kan?" Kata Ruben sambil memegang perutnya. Melihatnya meringis, membuatku tidak bisa menolak permintaannya. Setelahnya Ruben langsung berlari menuju toilet. Aku pun juga segera menuju ke kamar mayat untuk menggantikannya. Aku berjalan dengan sisa tenagaku yang terkuras oleh insiden nenek tadi. Rasa takutku begitu besar sampai-sampai masuk ke kamar mayat sendirian di tengah malam terasa biasa saja. Tapi cepat atau lambat, aku harus melupakannya. Karena jam kerjaku masih panjang. Jadi, aku harus segera mengembalikan fokusku. Di kamar mayat, kulihat hanya ada satu jenazah yang terbaring dan tertutup kain.
Jelas dialah yang Ruben titipkan padaku. Dari jauh, terlihat penutup di bagian kepalanya seperti tertarik sesuatu. Kupercepat langkahku untuk segera membetulkannya ke posisi semula. Saat mengangkat kainnya, aku jadi bisa melihat wajah sang mayat. Apa yang kusaksikan membuatku gemetar dari pangkal kaki sampai ujung kepala. Aku tidak bisa mengendalikan tubuh ini. Air mata dengan deras mengalir di luar kendaliku. Bagaimana tidak? Karena sosok yang terbaring di depanku adalah jenazah Ruben.